Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa pendidikan olahraga Universitas Nahdlatul Ulama menerima mata kuliah filsafat penjas dan olahraga. Pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-12, saya akan menjelaskan mengenai olahraga dan pendidikan. Oke, langsung saja. Olahraga dan pendidikan. Jadi sebenarnya spektrum dari olahraga dan pendidikan sendiri memang sangat luas. Jadi jika akan saya jelaskan semua mungkin akan sangat panjang. Jadi saya akan membedah sedikit mengenai olahraga dan pendidikan dari perspektif penjas. Jadi apa dasar dalam pembelajaran sendiri? Sebelum kita membahas mengenai olahraga dan pendidikan, tentu kita akan membahas mengenai dasar dari pembelajaran atau pendidikan. Jadi karena kita hidup di Indonesia, di situ kita mempunyai dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini pembelajaran yang sama halnya dengan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Itu adalah dasar yang pertama, bahwa sebagai seorang pendidik dalam dunia pendidikan ataupun pengajar dalam dunia pendidikan itu ya tugasnya menuntun segala kodrat yang kemudian di situ tujuannya adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian di situ menggunakan sistem among yang ia canangkan, yang Ki Hajar Dewantara canangkan, memiliki makna bahwa anak akan tumbuh secara leluasa. Jadi tidak dikekang. Pamong wajib, yaitu tuturi handayani, yang berarti mengikuti dan mengaruhi agar anak asuh dapat berjalan ke arah yang baik. Dengan adanya sistem among ini, maka bebaslah anak mengembangkan bakatnya, jadi bebas. Dan saya rasa sistem among ini sangat relevan, sangat sesuai dengan tujuan penjas. Jadi penjas itu hanya memfasilitasi anak untuk belajar dengan olahraga, dan anak didik selalu mencari jalannya sendiri tanpa menunggu perintah dari atasan. Jadi pengajaran itu hanya tuntunan dalam hidup, dalam proses belajar anak-anak. Ini berarti bahwa hidup tumbuhnya anak-anak terletak di suatu kecakupan, di luar kecakupan dan kehendak kita sebagai pendidik. Jadi kita itu hanya menuntun dan biarkan anak-anak tersebut tumbuh dalam kodratnya sendiri. Kemudian dalam tujuan pendidikan, saya mengambil spektrum dari John Dewey dan juga Paulo Freire. John Dewey mengatakan bahwa makna dari tujuan pendidikan adalah menuju masyarakat yang demokratis dan seorang individu yang kekuatan dan kapasitasnya, terutama dalam kaitan sosial mereka, dan dikembangkan secara maksimal. Jadi pendidikan penjas pun sangat bernuansa sosial, karena penjas selalu interaksi permainan, interaksi aktivitas fisik, interaksi antar guru dan siswa, bahkan di situ di lapangan. Itu adalah bagaimana terutama dalam kaitannya sosial mereka dikembangkan secara maksimal. Sedangkan tujuan pendidikan menurut Paulo Freire adalah untuk mencapai pembebasan dalam revolusi yang berkelanjutan. Dalam di sini ada pembebasan, yang artinya dalam penjas itu sesuatu yang sangat dinamis, sesuatu yang sangat mudah untuk dikembangkan dan tidak mengekang kebebasan dari murid. Tujuannya adalah membentuk keberanian. Dalam ranah olahraga harus berani, mempunyai kemanusiaan, kebebasan, kepribadian, dan status sebagai subjek. Siswa harus menjadi partisipator, bukan hanya penonton. Itu juga penjas, karena penjas selalu melakukan sendiri. Ada suatu kesatuan yang mengetahui dan melakukan. Ketika siswa itu mengetahui, dia itu harus melakukan. Ini sangat penting dalam dunia penjas. Kemudian pendidikan harus mengajukan masalah untuk solusi dari siswa.
Karena manusia ada di dunia yang belum selesai. Pendidikan mengembangkan kekuatan yang dibutuhkan untuk secara bebas menyelesaikan kenyataan dan masa depan yang masih harus diselesaikan. Jadi memang kekuatan dibutuhkan untuk secara bebas. Kemudian bagaimana keterkaitan antara olahraga dengan pendidikan? Kalau kita membrief timeline kita pada abad ke-18, itu muncul istilah namanya physical culture ataupun budaya aktivitas fisik, dengan munculnya buku berjudul Physical Culture yang telah ditulis oleh Charles Wesley Emerson. Mungkin di pembelajaran filsafat sebelumnya kita sudah mempelajari ini, yang kemudian muncul physical training, dan kemudian di abad ke-19 muncul physical education, di mana education sendiri bernuansa pendidikan dan juga bernuansa pendidikan melalui olahraga. Pada 1927 muncul buku The New Physical Education dari Rosalind Cassidy dan Thomas Wood. Itu adalah bagaimana kemudian keterkaitan antara olahraga dan pendidikan itu muncul di ranah-ranah penelitian. Berlin November 1999 di KTT dunia, kemudian konferensi tingkat tinggi dunia tentang pendidikan jasmani membahas apa yang dapat dilakukan untuk menghentikan marginalisasi physical education lebih lanjut sebagai mata pelajaran. Jadi ketika tahun 90-an identitas dari physical education itu tidak setinggi dari mata pelajaran lainnya. Ini kemudian mengalami marginalisasi. Di situ kita berusaha untuk di KTT tahun 99 di Berlin ini berusaha agar eksistensi dari PE ini tidak termarginalkan. Kemudian saya ingin membahas mengenai bagaimana krisis identitas dan legitimasi dalam pendidikan jasmani. Saya ingin membahas mengenai apa yang diusulkan oleh Charles Setiawan tahun 2004. Jadi jika kita melihat pada gambar ini, partisipasi dalam olahraga itu dapat memberikan pemuda remaja perempuan untuk mempunyai kesempatan untuk lebih meningkatkan personalnya, kepribadiannya, identitasnya di masyarakat, skillnya, kemudian di komunitasnya melalui olahraga. Jika berpartisipasi olahraga, remaja-remaja perempuan itu dapat lebih berani untuk eksis di sosialnya. Kemudian karena apa? Karena di situ ada pengalaman. Karena di Penjas itu tidak hanya mengenai pengajaran saja. Di Penjas itu ada pengalaman, ada sosialisasi, ada bermain, ada belajar dan pembelajaran. Kemudian ini adalah yang menjadi paham kita padahal pendidikan jasmani di sekolah memiliki koneksi yang luas terhadap dunia di luarnya. Itu maksudnya koneksi yang luas itu ya pengalaman kita di sosial, bermain dan lain-lain. Kemudian apa penyebabnya yang membuat Penjas itu mengalami krisis identitas dalam mata pelajaran lainnya? Di sini berakar pada dua spektisme outcome dari pembelajaran jasmani itu sendiri ternyata. Di mana yang pertama adalah para pakar pendidikan jasmani di perguruan tinggi terlalu sibuk dengan pernyataan bahwa Penjas mampu menjadi alat yang ampuh dalam membangun karakter bangsa, moral, disiplin, nilai positif, tetapi lupa untuk meneliti keampuhannya tersebut. Jadi di Penjas itu bahkan kita sering punya kita itu membanggakan bahwa Penjas itu sangat bernuansa karakter, moral, olahraga itu disiplin, menumbuhkan nilai-nilai positif. Itu terus digaungkan, tapi kita lupa untuk menyelidiki itu apakah benar itu terjadi. Sedangkan penelitian di Penjas sendiri hanya terpaku pada hal yang positifistik. Maksudnya positifistik di situ selalu terpaku misalkan dari peningkatan kondisi fisik peserta didik, motorik, kecaburan dan lain-lain. Sangat jarang penelitian Penjas yang meneliti mengenai
keterkaitan antara penjas dengan karakter bangsa, dengan moral, dengan disiplin, itu sangat jarang penilaian penjas di situ. Kemudian penelitian pendidikan jasmani selama ini terlalu positivistik. Tadi tuh yang menumpukan kemampuannya untuk menggali masalah-masalah tersebut. Kemudian menurut Krum tahun 2003 permasalahannya adalah ditambahkan oleh Krum. Jadi komunitas pendidikan jasmani tidak secara nyata menerima dan memberikan prioritas dalam kosmologi nilai profesionalitasnya untuk proposisi bahwa fungsi utama seorang guru pendidikan jasmani adalah membantu belajar siswa belajar. Ini sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan adalah guru itu hanya untuk membantu siswa untuk belajar. Banyak guru pendidikan jasmani yang tidak terlalu berkomitmen dan terdorong untuk mengajar. Sebagai suatu esensial dari usaha pendidikan jasmani. Di sini bahwa mengajar sendiri penekanannya kan membantu siswa. Kadang guru itu hanya terlalu membantu siswa, hanya terlalu menyuruh dan lain-lain tanpa membantu siswa dalam pembelajarannya sendiri. Kemudian setidaknya ada dua salah dalam konsep dalam pendidikan jasmani. Jadi ternyata konsep dalam pendidikan jasmani pun selama ini kita ternyata kadang salah pemahaman. Yang pertama, pendidikan jasmani dikonsepsikan secara biologis, pelatihan dari jasmani. Jadi maksudnya seperti ini, konsep tubuh kita itu menganggap bahwa tubuh kita adalah mesin, instrumen dari tubuh kita yang di situ harus ditingkatkan. Komponen mesin itu harus ditingkatkan, harus perlu diapresiasi, dan kinerjanya adalah melalui latihan jasmani, melalui latihan olahraga, melalui kegiatan-kegiatan kecaburan dan lain-lain. Kemudian isi pembelajarannya merupakan latihan-latihan yang diklasifikasikan menurut efek latihan dan bagian-bagian tubuh. Jadi tujuannya adalah latihan itu, pembelajaran itu mempunyai efek terhadap peningkatan jasmaninya, tidak memberikan pengalaman-pengalaman yang baik dalam tingkat sosial mereka, tingkat kepribadian mereka, itu tidak ada. Hanya terpaku pada konsep biologistik saja. Dan sedangkan guru pendidikan jasmani yang memiliki konsep ini akan mengevaluasi produknya dengan cara-cara semacam tes kebugaran, MFT, dan lain-lain. Kedua, cara pandang tentang pendidikan jasmani yang berasal dari konsep pedagogistik, di mana pendidikan melalui gerak, tubuh sebagai entry atau alat, sebagai tempat ke arah pemikiran, karakter, dan kepribadian. Pembelajaran yang berfungsi untuk mendidik atau membentuk individu bergerak untuk belajar. Pedagogi umum yang abstrak, samar, dan tidak jelas. Jadi pendidikan yang terlalu pedagogistik pun ternyata akan bersifat abstrak, samar, dan tidak jelas. Isi pembelajarannya merupakan aktivitas tradisional seperti permainan, gimnastik, dan senam. Hanya berbuat pada tiga ini saja. Tidak ada pengembangan permainan, tidak ada pengembangan suatu modifikasi dalam penjas. Cara untuk mengevaluasi pembelajaran dalam konsep ini tidak menggunakan evaluasi produk. Seperti dalam konsep biologistik, akan tetapi menggunakan evaluasi proses. Guru pendidikan jasmani akan berfokus pada evaluasi atmosfer, keteraturan, orientasi anak, dan pembelajaran. Sebenarnya ini cukup sudah mendekati di penjas, tapi karena terlalu pedagogistik pun akan nuansa penjasnya akan hilang juga. Kemudian konsep pelatihan dari pendidikan jasmani dan pendidikan jasmani ada beberapa hal yang menjadi kesamaannya. Jadi kesalahan dua pemahaman itu tadi, di mana yang terlalu biologistik dan terlalu pedagogistik ternyata ada kesamaan. Di situ yang pertama adalah kedua konsep tersebut didasarkan atas dualisme tubuh dan jiwa. Jadi artinya keduanya menganggap bahwa antara tubuh dan jiwa merupakan entitas yang terpisah. Jadi menganggap bahwa tubuh dan jiwa itu tidak sesuatu yang saling melengkapi, tapi terpisah satu sama lain.
baik di dalam konsep biologistik maupun pedagogistik. Gerak bukan merupakan tujuan. Nah, jadi di dalam yang dikatakan oleh dua aspek yang tadi itu, gerak itu bukan merupakan tujuan, tetapi merupakan cara tindakan intervensi. Dalam dua konsep tersebut, gagasan tentang kompensasi merupakan hal yang utama. Jadi harus dikompensasikan, harus diakibatkan. Kompensasinya apa nih ketika kamu mendapatkan pembelajaran berjas? Nah, kemudian keduanya juga dicirikan oleh kuatnya retorika dan klaim mewah tentang outcome pembelajaran itu tadi, mengenai outcome mewah seperti pendidikan karakter bangsa, moral, nilai-nilai positif dan lain-lain. Kemudian konsep-konsep tersebut mengakibatkan praktek-praktek pendidikan jasmani yang bersifat non pengajaran, jadi tidak mengajar itu tadi. Dan konsep pedagogistik mengarah pada pendidikan jasmani sebagai waktu istirahat hiburan, yang berarti bahwa di bawah pengawasan. Jadi konsep pedagogistik itu terlalu meremehkan bahwa itu adalah hanya waktu luang istirahat saja. Jadi kedua konsep tersebut hanya berorientasi pada suatu aspek saja. Misalnya konsep biologistik berorientasi pada jasmani saja. Sebaliknya, konsep pedagogistik terlalu menganggap bahwa jasmani hanya jalan saja, tidak ada suatu tujuan yang ideologistik dalam pendidikannya itu. Outcome seperti kemudian outcome ataupun keluaran seperti apakah yang harusnya kita harapkan dan layak mendapat memenuhi permintaan masyarakat atas pendidikan jasmani? Menurut Grum ada 3, yaitu di dalam masyarakat modern, partisipasi dalam aktivitas jasmani adalah menyumbang kualitas hidup masyarakat. Jadi penjas itu harus menyumbang kualitas masyarakat. Partisipasi yang tetap yaitu bertahan dan menyenangkan. Jadi masyarakat tetap dan bertahan dalam melakukan aktivitas jasmani, dan kemudian masyarakat tersebut senang dan menyaratkan seperangkat kompetensi kemahiran sejumlah perangkat tersebut seperti proses pengajaran dan pembelajaran yang terorganisir dengan baik itu harus disetting. Kemudian sudah menjadi kenyataan bahwa setiap anak pergi ke sekolah setidaknya untuk 12 tahun, dan juga mencakup pertimbangan bahwa sekolah dapat mengelola guru profesional. Kunci kekuatan yang berkenaan dengan pengenalan terencana terhadap aktivitas jasmani dan olahraga harus di tangan sekolah. Setidaknya ada 3 subkonten yang perlu digarap, yaitu teknologi, budaya, dan juga demografi. Kegagalan mengakomodir culture ataupun budaya atau budaya kontemporer, jadi kegagalan mengakomodir dari budaya kontemporer masa kini, budaya-budaya masa kini dalam partisipasi olahraga itu harus dipertimbangkan secara memadai, atau untuk masalah-masalah tersebut mengikuti tren-tren dalam olahraga dan aktivitas jasmani yang dikembangkan gaya hidup di antara para remaja dan dewasa. Kemudian pendidikan jasmani harus mampu menjadi alat pembangunan dengan cara sebagai alat pendorong partisipasi dalam aktivitas jasmani. Penjas itu harus mendorong alat pendorong sebagai aktivitas jasmani di masyarakat. Kemudian partisipasi di dalam aktivitas jasmani adalah faktor yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Sedangkan partisipasi dalam aktivitas jasmani dan olahraga didasarkan atas pengalaman aku cukup kompeten. Kemudian nilai dari suatu masyarakat cenderung dibentuk oleh apa yang menjadi pengalaman dan juga kompetensi mereka. Kemudian diskursus apa yang bisa menjawab isu-isu tersebut? Sebenarnya penjas sendiri pun sebenarnya sudah mulai ada perkembangan yang signifikan. Di sini dibuktikan dengan penelitian yang mengatakan bahwa sejak tahun 71 sampai tahun 2015 partisipasi penjas itu sangat meningkat, terus ada peningkatan. Kabar buruknya ternyata partisipasi antara siswa putri dan putra di sini terus ada gap, ada perbedaan yang cukup signifikan. Bahkan meskipun perbedaannya
bisa menurun ya. Jadi sekian tahun memang terus menurun. Tapi di sini uh, perempuan dan laki-laki tetap ada perbedaan. Jadi memang dominan di laki-laki. Tapi di sini ada penurunan dari gap partisipasinya itu tadi. Ini sumbernya dari National Federation of High School. Nah, kemudian penelitian menunjukkan bahwa orang-orang muda yang bermain di tim di sini di dalam penjajah sebenarnya diskursus yang bisa muncul itu adalah penelitian menunjukkan bahwa orang-orang muda yang bermain di tim sekolah menengah memiliki catatan akademik keseluruhan yang lebih baik dari mereka yang tidak. Jadi siswa-siswa yang mengikuti ekstrakurikuler, mengikuti penjas sangat aktif, mengikuti olahraga itu ternyata mampu meningkatkan nilai akademiknya, tapi hal itu jarang sekali untuk diteliti. Kemudian pengalaman olahraga sangat bervariasi dan diberi makna berbeda, yang cenderung dipengaruhi oleh jenis kelamin, ras, etnis, kelas sosial, kemampuan, konteks sosial, budaya, keluarga, dan komunitas. Jadi jarang sekali penelitian kita di Indonesia itu penjas itu membahas mengenai kelas sosial, ras dan etnis, konteks sosial, budaya, keluarga, dan lain-lain. Nah, kemudian selanjutnya cara paling efektif untuk menentukan apa yang terjadi sehubungan dengan partisipasi olahraga di sekolah adalah dengan mempelajari atlet dan tim dalam konteks waktu ke waktu. Jadi ternyata peningkatan ataupun perkembangan penjas itu dapat diidentifikasi dari pelajar-pelajar ataupun pelajar-pelajar atlet yang aktif di olahraga dan juga tim-tim ekstrakurikulernya. Hal ini memungkinkan seorang peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman olahraga, makna yang diberikan olahraga kepada pengalaman itu, bagaimana orang-orang mudah mengintegrasikan mereka ke dalam identitas mereka. Olahraga sekolah menengah dan perguruan tinggi biasanya menciptakan perasaan yang semangat di antara beberapa siswa pelajar dan staf di sekolah. Jadi misalkan ketika sekolah kalian akan mengikuti olahraga gitu ya, jadi kejuaraan olahraga gitu pasti sangat ramai di sekolah itu, sangat semangat. Misalkan ada kelas meeting ataupun kelas meeting itu apa ya, jadi kayak ajang kejuaraan olahraga di lingkup internal sekolah, biasanya kan di situ guru sangat antusias, siswa sangat antusias, lingkungan orang tua juga sangat antusias. Itu adalah bagaimana olahraga itu dapat meningkatkan semangat. Kemudian Charles Dion tahun 2004 itu dia mengusulkan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pendidikan jasmani itu tidak mengalami krisis identitas. Yang pertama adalah bahwa memahami bahwa aku tubuhku, bahwa pengalaman siswa dalam pembelajaran penjas itu bersama dengan yang lainnya itu dapat meyakinkan siswa bahwa tubuhku ini adalah prestasi, dapat sehat dan dapat direkreasikan. Prestasi, rekreasi, dan kesehatan ini adalah tujuan penjas. Tidak hanya kesehatan saja, tidak hanya rekreasi saja, tidak hanya prestasi saja, tapi sangat holistik. Kompetensi-kompetensi tersebut tidak datang begitu saja secara alami, tetapi harus ada proses. Pelajaran pendidikan jasmani dan ekstrakurikuler olahraga harus dapat menyumbang pada kompetensi siswa untuk mengatasi masalah-masalah teknomotor. Di mana teknomotor misalkan pendidikan gerak, kemudian aktivitas giat aktivitas jasmani dan lain-lain. Kompetensi siswa untuk berhubungan dan mengatasi masalah-masalah sosiomotor. Peningkatan pengetahuan dan kapasitas refleksi siswa. Kebutuhan untuk menguasai masalah di dalam konteks olahraga yang ditentukan oleh aturan main yang dapat dan sedang berubah. Perkembangan hubungan afektif dan positif dengan pembelajaran yang bermakna dengan latihan jasmani, permainan, dan olahraga. Pengkayaan ataupun evaluasi kehidupan di sekolah di sisi dan kini dengan menyediakan kesempatan untuk permainan yang menyenangkan. Jadi permainan penjas itu harus menyenangkan dan tidak terdemografi, artinya tidak jomplang antara partisipasi siswa betul dan
laki-laki. Outcome yang diharapkan dari penjas adalah pembelajaran teknomotor, pembelajaran sosiomotor, pembelajaran kognisi, refleksi, dan pembelajaran afektif. Oke, itu adalah beberapa presentasi saya dari filsafat filsafat penjas dan olahraga dalam materi olahraga dan pendidikan. Jika ada yang perlu ditanyakan, kritik, saran, ataupun hal masukan, silakan berikan komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.